Berarti baru masuk ke bidang lain tuh tahun berapa tuh? Setelah Pertama kali? 2002. Setelah 2002. Oh, berarti setelah kurang lebih hampir 30 tahun Ya, baru berpindah baru diversifikasi gitu ya. ya, setelah 25 tahun ya. Dan pada saat itu pun ada keputusan Ya. di dalam perusahaan itu tidak boleh lebih dari 2 family member. Oke. Nah, sehingga istri saya yang sebelumnya kerja, kakak ipar saya yang sebelumnya kerja Ya. harus keluar semua. Oh. Nah, disitulah akhirnya saya beli perusahaan AMDK yang sangat kecil. Ya. Omset cuma 75 juta per bulan. Ya, yang sekarang Istri saya yang memanage gitu. Oh, dan sekarang Karena saya khawatir loh, ya. kalau istri saya asalnya kerja, Tiba-tiba terus habis itu nggak kerja. Nah, nanti setiap hari jalan-jalan di mall terus. Workshop kan. Tadi saya didik istri saya supaya walk dulu. Supaya walk dulu. Jadi benar-benar setiap perusahaan itu harus ada roh atau Ya. harus ada leadernya. Ya. Itu saya punya belief ya. Dan perusahaan AMDK itu sekarang menjadi brand apa, Pak? Cleo. Brand Cleo. Dan 2004. sahamnya bisa dibeli. Jadi 2004 Cleo itu lahir. Ya. Sebelumnya bukan brand Cleo, sebelumnya mereknya Anda. Oh, dan itu di rebranding menjadi Cleo ya? Ya, karena saya begitu masuk di industri air minum itu baru saya terkaget-kaget. Karena saya gitu ya? kan sebelumnya di Avian, ya. itu kan secara profit margin semuanya kan bagus. Ya. Karena Avian itu adalah salah satu perusahaan cat yang terintegrasi. Jadi kami membuat bahan baku resinnya sendiri, aditif sendiri, coloran sendiri, extender sendiri, printing sendiri, kaleng sendiri, pembuatan film, desain, semuanya sendiri, dan distribusi sendiri, company sendiri juga. Jadi kan fully integrated. Ya, end to end ya berarti end to end. Ya. Sehingga dari sisi net profit marginnya kan juga lebih tinggi. Ya. Sehingga begitu masuk di air, saya kan berpikiran yang sama dong. Saya masuk di air, saya akan membuat terintegrasi juga. Yeah. Saya mulai dari packaging, saya beli mesin dari Jerman, saya membuat benar-benar prosesnya itu juga sangat efisien. Yeah. Tapi ternyata HPP, saya jual HPP, orang lain lebih murah lagi. Gitu. Jadi air itu kan memang market leadernya, market share-nya sekitar 70%. Yeah. Yang 30% itu ada 1.000 perusahaan. Yang mana nggak pernah ngitung HPP itu. Pokok yang penting kalau laku. kita jual berapa, dia di bawahnya 25, di bawah 50 rupiah satu dos. Kita sudah susah. Nah, di situ saya baru tersadarkan. Gila ini. Ini benar-benar satu bisnis yang very tough. Karena secara volume besar sekali. Yeah. Satu truk besar itu cuma puluhan juta. Benar. Rendah sekali. Terus dari sisi kompetisi perang harga semua ya. Nggak ono. Saya sudah beli mesin dari Jerman puluhan M juga nggak ada gunanya. Makanya terus saya berpikir, wow, saya harus bersaing sama market leader ini. Saya nggak boleh bermain di secondary market yang harganya hancur-hancuran. Kan? Yeah. Dan market leadernya juga punya fighting brand yang dihantam untuk perusahaan lokal. Kan? Yeah. Jadi perusahaan lokal nggak bisa bangkit kan. Nah akhirnya saya incer yang di atas. Oh berarti hajar yang paling atasnya berarti. Tapi saya tanya ke 5 orang yang benar-benar profesional di bidang air. Saya tanya semua. Semuanya menjawab intinya sama. Apa tuh? Impossible Pak Irmanto. Nggak mungkin bisa ngalahin. Ini pabrik air, pengalaman you dicat. Ini you mau ngalahkan perusahaan kelas dunia. Yeah. Mana bisa? Harga sama. Ya nggak ada orang mau beli you punya. Benar. Kenapa? Loh, itu perusahaan beverage terbesar di dunia. Dia beli brand nomor 2 di Indonesia. Betul. Dia coba bersaing, nggak bisa. Yeah. Kok you mau? Nggak mungkin, impossible. Wah, tapi itu menjadikan saya tantangan. Saya, wah, ini berarti PR-nya lebih banyak. Justru makin seru Pak ya? Iya, saya mempersiapkan mulai dari branding, mulai dari desain kemasan, mulai dari isinya, kontennya. Saya mau semuanya mempunyai nilai tambah. Dan itu saya kerjakan semua. Jadi saya yakin ya, kalau kita memberi value-value nilai yang tinggi kepada kita punya produk untuk bersaing dengan market leader, kita kan bisa memenangkan kalau memang kita punya kelebihan-kelebihan. Dan terbukti tanpa iklan besar-besaran,
hanya mod to mod, hanya orang lihat produk, merasakan produk, Iya. double digit terus naiknya. Iya. Dan Luar biasa. luar biasa. Tapi saya masih rugi terus itu. Oh iya. Rugi terus setiap tahunnya, rugi terus. Saya ngomong, waduh ini rugi, tapi karena ya ini yang membedakan kalau leader punya vision ya, punya visi yang besar, kita akan kuat untuk menghadapi kerugian. Kita ngomong, ya rugi, tapi you lihat positifnya kan growth-nya luar biasa. Iya. Growth-nya itu naiknya signifikan. Sehingga pada suatu titik saya yakin itu Akan akan profit. make money. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kan Bapak ini kan sekarang berarti perusahaannya banyak sekali, Pak. Ini kan berarti udah menjadi sebuah konglomerasi gitu ya. Dan kalau kita lihat, mungkin teman-teman lihat di Forbes gitu, wah luar biasa, net worth billions of dollar gitu. Iya. Pertanyaan saya adalah, apa rasanya, Pak? Aduh, kalau rasa saya just Biasa aja ya? just angka ya, just number Just ya. number ya? Jadi bagi saya ya tentu itu sesuatu yang harus kita syukurin ya. Iya. Tapi juga nggak boleh lupa kalau tanggung jawabnya juga semakin besar ya. Iya. Bagaimana yang kami saat ini sudah punya lebih dari 35.000 karyawan 35.000, Pak. dan masih terus bertambah double digit every year ya. Berarti tiap Karena tahun growth-nya kan organik, anorganik. Iya. Karena ada akuisisi juga ya. Berarti tahun depan bisa 40.000 karyawan. Iya, jadi kan kita harus terus memikirkan hal-hal yang bermakna lah bagi banyak orang. Betul. Dan kalau number itu juga kan sesungguhnya di Indonesia masih banyak perusahaan-perusahaan besar juga yang tidak terdeteksi karena masih perusahaan tertutup. Iya, belum IPO. Iya.